Terima kasih Mas Yengki Sasongko udah gabung bersama saya. Bagaimana kabarnya? Pak. Yang lain? Yang lain kurang tahu nih Pak ini Pak. Saya baru tayang masuk. Yo, ditunggu. Mas Yengki udah dapat itu kemarin yang share buku slide yang kita mau praktekkan hari ini. Udah Pak, udah ada Pak. Jadi nanti kita dipraktekin di gambar latihan 2 ya. Latihan 2 ya Pak. Sambil nunggu teman-teman yang gabung. Takutnya ada yang ketinggalan. Di layar Anda udah kelihatan ini layar AutoCAD-nya? Sudah Pak. Boleh kita mulai aja, Mas Sengki sama siapa? Kita mulai aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya di minggu kedua, yaitu di section latihan 2. Nah, di sini kita mau membuat sebuah plat dengan proyeksi menggunakan proyeksi Amerika. Mari dilanjut saja. Pertama kita like untuk di latihan 2. Nah, di latihan 2 tahap yang 1 ketik len atau L, enter. Tentukan jarak garisnya akumulator, ketik 36 sudut 90 derajat. Nah, kalau belum kelihatan di zoom aja, ketik zoom, enter, lalu all. Ini di sini udah ada garis di tegak lurus 90 derajat. Kita cek dimensinya 36. Kalau kita mau setting dimensi ini, kita ambil di sini, ambil modif T, garis standar, tekstilnya tetap putih, line-nya kita ganti merah,
bloknya tetap di layar bloknya 13 untuk line dimensi atau 15. Untuk garis sampingnya garis ini 15. Oke. Simbolnya anak panas. Lalu setelah kita setting ukuran garisnya, langkah keduanya ketik jarak 36 dan langsung ke langkah 4. Langkah 4 ketik len atau L, klik di sini titik poin, lalu sudut, ketik dimensi 50, ketik sudutnya. Di sini ada sudut 4,95 di 0 derajat. Lalu enter. Sudut. Nah, sini udah muncul. Lalu kita ambil line dimensinya. 50 sudut 0 derajat, 36 sudut 90 derajat. Nah, lalu kita bisa copy, ketik C, enter, ketik CO, enter, klik di sini, klik pindah di sini. Atau kita copy lagi di sini, ketik CO, enter, lalu klik di sini. Nah, ini udah menjadi segi 4. Anda juga bisa melakukan dengan langkah seperti ini. Ada rektanguler atau ketik rek, enter, ketik akumulator atau add, lalu ukurannya 36,50, lalu enter 2 kali. Seperti itu. Ini langkah cepat atau menggunakan koordinat. Nah, kita cek ukurannya apakah betul. 50, 50. Ya, 6. Oke. Lalu kita membuat ukuran yang 14. Nah, kalau kita membuat ukuran 14, kita bisa langsung bikin garis bantu atau offset. Tentukan dimensi jarak 14, lalu enter, klik di sini. Cek dimensi 14. Nah, untuk membuat garis 29, kita offset di sini. Ketik O atau offset, enter. Tentukan jaraknya, yaitu jarak 29. Ketik 29, enter. Klik di garis yang akan di offset ke bawah. Seperti ini. Lalu kita untuk memotong garis
yang bersinggungan ini, kita ketik trim atau TR. Trim. Bisa klik enter 2 kali, bisa langsung. TR, enter 2 kali, langsung. Oke, langsung. Nah, seperti itu. Terus untuk membuat garis yang putus-putus, garis hidden ini, sama dilakukan dengan offset. Ketik O, enter. Tentukan garisnya, jaraknya 22, lalu enter. Klik di sini. Lalu gini kita bedakan garisnya, karena ini untuk tampilan di dalam dengan putus-putus. Kita cari garis di bilayer. Nah, di sini untuk menentukan garis, mencari landing garis putus-putus, kita cari di layernya, layer, lalu buat new layer, kita pilih ketik hidden, lalu kita pilih warna, warna ini, enter, lalu kita tebal jadi kecilin 0,9, cari garisnya, ambil di load, kita cari yang putus-putus atau hidden, cari hidden. Ini ada hidden 1, hidden 2, dan hidden X. Nah, kita pilih yang hidden 2. Lalu oke. Oke. Nah, lalu kita oke. Hidden 2. Hidden 2. Nah, bagaimana? Kita klik di sini. Boleh cari di properties atau langsung di sini. Cari hidden 2. Seperti ini. Oke. Kita cek dimensi. Dimensi cek. Ini hilangkan. Nah, setelah itu kita melangkah ke garis 7. Ya. Boleh ya pakai bantu di extrude. Di extrude bisa, yaitu ketik EX, enter. Klik di sini. Enter. Klik di sini. Oke. Nah, baru kita offset. Ketik O, enter. Ketik dimensi 7. Lalu enter. Kita potong lagi, ketik trim TR. 2 kali. Nah, setelah ini terbentuk, baru kita membuat pandangan sisi kanan dengan ukuran 28 ke 36. Nah, usahakan di garis bawah ini harus sama dengan ini. Kita asal aja di offset atau ditarik dari sini bisa. Lalu kita buat ini. Oke. Enter 2 kali. Trim. Lalu kita offset jarak 28. Ketik offset. Enter. Ketik 28. Enter. Kita potong ini
kita trim, TR, enter 2 kali. Klik. Nah, lalu kita membuat garis tengah. Klik aja sembarang di sini sampai endpoint-nya ini muncul, midpoint-nya ini muncul. Lalu di sini ke midpoint-nya ini. Nah, kita ini garis putus center kita buat di layernya untuk membuat new layer. Kita pilih, kita ketik center. Cari di load. Kita cari garis center. Garis center. Center di sini ada 3. Kita ambil yang center ini. Oke. Oke. Kita warnanya ganti merah. Merah, garis sembilan 13, ambil center. Oke, keluar, baru kita ambil di properties, ambil center. Oke. Oke, dari center. Kita cek dimensi. Kita cek dimensi. Oke. 28. Lalu kita akan membuat 1,5 lingkaran. Garis bantu di endpoint-nya ini, yaitu dari sini. Setengah lingkaran itu fungsinya untuk dua-dua, namanya slot. Untuk menyamakan garis center ini, kita ketik MA atau match. Enter. Klik ini. Oke. Lalu trim. Nah, ini diameter R7. R7 berarti diameter 14. Oke. Nah, ketik C. Tadi untuk menentukan garis centernya, kita ambil, ketik offset, lalu ketik tulis 7, offset. Lalu kita membuat diameter 14, yaitu di R7. Ketik C, klik di endpoint, lalu kita tekan dimensi 7, enter. Untuk diameter 14 kita ketik C, lalu D, diameter, enter, ketik 7. 14, sorry. 14. Nah, untuk membuat garis slotnya, kita tinggal tarik di singgungan setengah R. Oke. Di singgungan R. Ya. Lalu kita potong, ketik trim atau TR. Enter 2 kali. Trim, enter 2 kali, lalu kita potong. Ini namanya garis slot. Garis slot 14 dengan jarak 22. Kita cek. Ya. Oke. Lalu kita hapus di sini.
Setelah membuat pandangan samping kiri dan kanan, kita membuat pandangan atas. Pandangan atas kita membuat garis rektangular 36 dan 50. Ya ini. Kita tempatkan di sini. Kita tempatkan di sini. Oke. Oke. Lalu setelah itu kita tarik garis bantu ini jarak 14 atau kita offset dari sini bisa kita tarik aja biar mudah. Kita tarik di sini, tarik lagi di sini, oke. Lalu potong, ketik TR, enter 2 kali, klik, klik, klik. Nah, fungsinya enter 2 kali itu biar tidak mengulang, ya, biar tidak ngulang. Nah, setelah kita lakukan ini, baru kita ambil lagi untuk center, line center di sini, line center di sini. Nah, untuk line center, baru kita, ini kan garis center nih, nah harus sama dengan ini. Bagaimana cara menyamakannya? Nah, baru kita ketik MA atau match, enter, klik di sini, match, oke. Nah, setelah ini, lalu kita untuk pandangan yang 14 ini. 14 ini berarti kita di garis center ini tinggal di offset aja, offset 7. Oke, offset 7. Offset 7. Potong lagi TR. Jangan lupa TR 2 kali enter. Oke. Lalu hapus. Untuk menghapus kita tekan E lalu enter. Lalu ini kan garis hidden atau garis nyata, ini bukan hidden kalau ya. Kalau ini tampak samping berarti dia di hidden. Kalau ini tampak atas karena dia di sini putus, kita harus garis nyata. Ya, bahwa ini menunjukkan benda. Oke. Menunjukkan benda. Ya. Nah, setelah ini jadi, baru kita lakukan langkah yang dimensi yang 29. Anda tinggal lakukan garis bantu di sini. Di endpoint-nya di sini, endpoint-nya di sini, tarik. Oke. Lalu di offset ke sini ya. Offset 29, ketik O, enter. O, enter. Lalu ketik 29. Oke. Nah, dari sini ya. Baru kita extrude aja. Ketik X, enter. Klik di sini. Oke, lalu enter. Nah, setelah itu baru kita potong. Yaitu trim. Oh, sorry, ini di sini masih ada garis ini ya. 9. Nah, kita offset ke 14. Yang baru masuk, mohon ditutup mikrofonnya supaya tidak ada suara double suara. Ya, selamat datang. Silahkan. Yang baru masuk, silahkan disimak, nanti mungkin ada penjelasan lagi untuk mengulang. Di sini sudah ada 5 orang yang sudah masuk. Nah, yuk kita lanjut. Tadi
untuk menentukan jarak 29 ini ya. Klik dulu 29. Oke. Jarak 29 ini. Nah, baru kita melangkah ke jarak 14. Bagaimana? Nah, kita buat garis bantu lagi di sini. Garis bantu. Lalu kita offset 14. Ketik O. 14. Enter. Nah, lalu kita extrude ke sini. Ketik EX. Enter. Klik di sini. Lalu klik di sini. Oke. Lalu kita potong. Ketik trim atau TR. Enter 2 kali. Potong ini, potong ini, potong ini. Bentuknya seperti ini. Di pandangan atas, ya. Pandangan atas. Oke. Pandangan atas seperti ini. Ini cek ukurannya 14. Ya. 14. Ini sisanya di 21. Oke, 21. Seperti itu. Ini kita namai. Kalau mau bikin nama tinggal ambil aja di sini. Ketik X, enter. Lalu erase atau hapus, ketik E, enter. Kita ambil di sini. Edit text, ketik ed, enter. Klik di sini. Lalu kita buat nama top view. Lalu kita copy di sini. Ini namanya side view. Ya, sisinya. Side view. Oke. Lalu ini namanya pilih front. Oke. Ini frontnya. Front. Nah, ini udah pandangan. Ini pandangan. Nah, untuk ini, apakah ada pertanyaan dulu? Section ini, sebelum dilanjut ke section keduanya. Selamat pagi Pak Dedi. Pagi. Iya Pak. Belum tahu ini gambar apa ya Pak ya? Ah, ini side plate namanya. Side plate. Ya. Ini mungkin kalau membuatnya pakai sistem milling. Ini untuk tahap awal dulu. Tahap awal dulu. Mungkin nanti kedepannya kita share yang lebih ini. Kemarin ada yang nanya untuk cara menggambar exchanger, itu udah di kedepannya. Nah ini mungkin takutnya di grup kita ini masih ada yang masih pemula di AutoCAD dan bagaimana cara penggambarannya, begitu Pak. Oke Pak, dilanjut Pak Dedi. Ya, Mas Didi bagaimana di Lampung, udah aman?
Aman, Pak. Ini saya di Cilegon, Pak. Oh, Cilegon ya sekarang. Enaklah tinggal nyebrang aja. Iya. Oke, dilanjut. Nah, Lanjut, Pak. sekarang kita mau bikin cara membuat 3 dimensinya. Bagaimana? Kalau buat 3 dimensinya, itu kita copy dulu yang ini, yang side view. Copy side view. Di sini aja. Dulu. Lalu ini kita gabung. Ya, kita gabung menggunakan apa? Yaitu Pedit. Ketik PE, lalu enter, klik di sini, enter lagi, klik join C, enter, klik all. Oke, klik all. Nah, ini udah menjadi satu ya. Nah, lalu kita extrude EX, ukurannya berapa? Yaitu ukurannya ini yang ke-50, berarti kita extrude yang ke-28, oke? 28 di from view ini. Lalu kita ketik EXT atau extrude. Klik di sini, enter. Klik di sini, lalu enter. Nah, ini kan udah ada nih titik senternya. Lalu kita tentukan ukuran ini. 28, enter. Yuk kita cek. Oke. Oke, sudah berbentuk U. Setelah berbentuk U, kita kembali dulu ke 2 dimensinya. Nah, bagaimana cara buat memotong ini? Ya, kita ini dipergunakan sebagai alat cutting ya. Copy dulu cuttingnya. Oke, kita copy alat cuttingnya. Tadi digabung dulu PE, enter, klik di sini, klik C, join semua, klik enter, all. Oke, nah ini udah bersatu tandanya ya. Ini udah ada ketemu semua titik poinnya. Nah, berapa untuk cutting ini? Itu sesuai dengan ketebalan ini. Boleh kalau alat cutting itu harus lebih tebal daripada ini ya. Misalkan kita kasih 20 aja, extrude lalu enter 20 ya. Oke, kita tandai ini warna hijau. Oke. Nah, bagaimana cara posisikannya? Kita cek ininya. Ini kan nggak sama nih XYZ-nya. Lalu kita ini putar. Oke, kita putar dulu view-nya. Oke. RO. RO, lalu kita klik di sini. Kita cek apakah sudah benar arahnya. Oke. Oke. Cek. Kita putar. Oke. Kita tempatkan di center pointnya ini, center pointnya. Oke, kita cek. Ini kan ada di bawah nih. Nah, kita ambil center pointnya ke endpointnya ini. Oke. Nah, oke. Lalu kita potong. Kita potong menggunakan subtract atau SU. Enter, klik, enter, klik di sini. Enter. Sorry. Kita cek dulu. Ini kalau terjadi seperti itu,
Berarti itu titik poinnya tidak sama. Lalu kita cek dulu dari side-nya. Ya, ini tidak sama. Oke. Kalau tidak sama dari titik poin, itu tidak akan bisa dipotong. Oke. Cek dulu. Oke. Nah, seperti ini kan. Ada di sini. Yang ini di sini. Itu menandakan endpoint-nya tidak sama. Oke. Baru kita ambil. Kita klik di sini. Sampai ada segitiga ini ya. Klik. Oke. So, biar mudah kelihatan sini. Sampai ada segitiga endpoint. Ini juga ditempatkan. Oke. Sudah terlihat. Kita cek. Oke. Baru kita potong. Ketik SU. Enter. Klik di sini yang putih. Enter. Klik yang hijau. Oke. Ini sudah terpotong ya. Sudah terpotong. Sudah terpotong. Nah, setelah kita memotong ini, kita memotong garis ini. Oke. Bagaimana? Nah, sama seperti tadi. Ini dibuat alat cutting. Ya, kita copy alat cuttingnya. Ini, sini. Sini. Lalu di sini kita bikin alat cutting. Edit lagi. Oke. Nah, ini sudah jadi alat cuttingnya. Berapa ini ketebalannya ini? Itu 36 ya. Ya, 36. Kita buat extrude EXT 36 atau lebih. Kita kasih 40. Cutting. Itu view-nya. Nah, oke. Ini kan 12 nih. Ambil di sini. Oke, endpoint-nya. Lalu kita potong. Menggunakan apa? Dengan subtract, yaitu SU. Enter. Klik di sini. Lalu klik di sini. Oke, sudah terpotong. Kita cek. Oke. Nah, ini blok plat ini kalau di machining itu namanya dimilling untuk proses pengerjaannya. Mungkin kalau dulu mah zaman anak SMK mah ini menggunakan kikir ya, gosok. Oke, dilanjut. Ini udah terbentuk semua. Oke. Nah, bagaimana ini? Ada garis-garis ini. Kita ambil di sini klasik, cari di buat 3D modeling. Untuk menghilangkan garis ini, kita ambil di sini. Ya. Oke. Bisa di mute dulu untuk itunya, audionya.
yang bisa dinonaktifkan Mas untuk audionya. Mohon minta dimatikan. Lalu, baik kita lanjut ke latihan 3. Baik, silakan yang mau bertanya. Mangga. Mas Didi. Masuk dulu Pak. Perusahaan cuma ada dulu deh. Biar lebih. Saya kan memang masih awam banget nih Pak Dedi. Iya. Bisa suaranya diperbesar, Mas? Halo Pak Dedi. Ya. Saya mau Mas Didi, ya. saya masih benar-benar awam nih Pak. Heeh. Cara menggabungkan atau pahami karena emang kalau saya perhati biar dari sisi itu kan harus disampaikan ya kayak cara tadi kan Suaranya kurang bagus, Mas. Putus-putus, Mas. Iya. Coba suaranya itu aja, Mas. Ngomongnya digedein. Ya audionya. halo tes. Ya. Iya, saya kan masih awam banget nih Pak Dedi. Iya. Itu kan garis itu biar bisa diekstrudkan antara garis satu dengan garis yang lainnya kan harus benar-benar nyambung gitu ya. Iya, betul. Jadi itu pakai apa ya Pak ya? Nah, untuk extrude, kalau untuk menyatukan, yaitu dengan pedit, ya, atau PE. Seperti ini, Mas. Yaitu bisa kita nih menggabung antara ini sama ini digabung, ya. Nah, Mas tinggal ketik PE atau ketik pedit, lalu enter, klik semua di garis ini, ya. Lalu ketik J atau join, lalu enter. Seperti itu, Mas.
Oke, Pak. Ya. Ada lagi? Cukup, Pak. Lanjut, Pak. Mungkin Siap. dari yang lain. Mangga yang lain. Enggak, Mas Pendri, silakan. Silakan yang mau bertanya. Bisa digedein suaranya, Mas Pendri. Silakan, Pendri. Baik, kita lanjut saja. Yang tadi pertanyaan Mas Didi ya. Oke, saya jawab dulu dari pertanyaan Mas Didi. Bagaimana cara menyambungkan antara garis dengan garis. Oke. Nah, sekarang seperti ini Mas Didi. Sembarang aja kita bikin garis. Ya. Ini endpoint-nya. Sembarang saja. Nah, ini kan tidak saling bersatu ya. Oke. Tidak saling bersatu. Nah, kita ketik PE atau pedit ya. PE atau pedit, enter, klik di sini. Oke, ketik J, join atau ketik join. J, enter. Oke. Join. Oke. Kita klik semua. Nah, oke. Sudah dipastikan gini udah select semua, Mas. Lalu ketik enter ya, Mas. Oke, enter 2 kali, Mas. Nah, kita cek. Nah, ini udah bersatu. Ya. Udah bersatu. Nah, seperti ini juga. Bisa kita bikin seperti ini. Kita potong dulu. Ini kan tidak bersatu nih, Mas. Ya, kita sama. Ketik PE, enter. Klik di sini, lalu ketik J. PE, enter. Enter select nih. Enter 2 kali. Ini sudah bersatu. Oke. Nah, sekarang di AutoCAD banyak yang sering kali ada pertanyaan yaitu cara polar array. Nah, ini kan ada polar array ini ya. Itu banyak sekali pertanyaan. Bagaimana sih cara memperbanyak ya? Oke, kita misal mau memperbanyak satu lingkaran ya. Asal aja dulu. Kita mau perbanyak lingkaran ini. Oke. Kita memperbanyak dengan apa alatnya? Kalau mau diklik di sini polar array. Sini array atau kita ketik AR enter. Akan muncul nih. Kita mau seperti apa arraynya? Apakah untuk rectangular array ini
Misal kita row-nya 1, kolomnya ada berapa? Kolomnya 10 misal ya. Lalu jarak offsetnya berapa? Row offsetnya misalkan 50. Ini kolomnya juga 50. Oke. Nah, Itu tuh 50 mili atau senti, Pak? milih semua ini. Ini kalau AutoCAD itu di setting ukuran mili ya. Ini udah mili. Nah, ini row 1 ya. Row 1 tuh ini. 1 garis maksudnya ya. Nah, untuk kolomnya itu berapa banyak? Banyaknya ini 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 ya. Nah, untuk ini 50 itu ini. Jarak ini ke sini. Oke. Coba kita select object. Ini ya. Select object. Nah, lalu klik di sini. Enter. Oke, baru di oke. Ya. Coba cek ukurannya yang tadi 50 untuk center to center ya. 50 tuh ini center to center ya. Bukan di tepi drill ini, tepi lingkaran ini bukan. Ya. Bukan. Ini kan diameternya 10 nih. Ya. Ini R5 berarti diameter 10. Oke. Ini banyaknya berapa tadi? 10. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, sekarang saya mau contohkan lagi untuk polar. Polar itu untuk lingkaran ya. Seperti ini. Kita bikin lingkaran asal. Oke. Ini untuk center point ya. Nah, ini kita ambil lihat. Oke. Oke. Itu memperbanyak berapa nih lubang. Misalkan kita mau di lubang 8 ya. Kita ketik lagi AR atau array ini, array. Nah, kita tadi kan rektangular tuh ke sini. Terus polar array, nah sini lingkaran. Ya. Mau berapa? Nah, di dalam lingkaran kan ada 360 derajat. Kita mau untuk keliling kan, yaitu pilih 360 derajat di lubang 8. Nah, ini banyak ya, total number of item ya. Nah, lalu kita ini klik ya, center point-nya ini. X-nya tetap ini, Y-nya tetap ini, lalu kita klik ya. Klik di sini, center point. Nah, lalu gini, select object. Ya, ini kan udah 8 nih, 1, 2, ya, 8 tuh. Oke, lalu select object. Sini. Lalu enter. Nah, oke. Ini namanya polar array. Silakan dicatat untuk oke. Ini rectangular array. Nah, kalau kita mau berapa garis nih? Sini misalkan ke sini. Nah, itu bisa ya. Satu lagi satu ya. Ini contohkan polar. Polar ya. Ketik AR atau array. Nah, kita ambil rektangular ya. Nah, kita misalkan berapa row nih? Row-nya misalkan kita 6. Ya. Jaraknya tetap 10. Ininya 5. Nih, 6 kan ini nih. Ini row 6 nih. 1, 2, 3, ya. 4, 5, 6. Ini kesininya 10. Ya, dengan jarak ini 50. Oke, select object. Select object, lalu klik di sini, lalu di enter. Oke. Tuh. Ya. Kita
tidak perlu repot-repot membuat satu-satu, satu persatu. Ya, ini udah pasti ini ukurannya, center to centernya. Oke, 50. Sini juga sama 50. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, yang mau bertanya silakan. Apa udah dicatat? Apa terlalu cepat-cepat? Ini yang sering jadi pertanyaan. Nah, sekarang kita jangan hanya bisa menggambarnya saja. Bagaimana sih cara setting printnya? Oke, saya jelaskan dulu di setting print. Kita ambil di sini, ya, print. Oke, atau ketik print ya. Ini. Kita klik di sini print. Saya contohkan printnya monokrom ya, biar tidak warna nanti kalau di print. Monokrom. Tentukan dulu ininya, bisa kita mau dibuatkan dengan PDF. Drawing to PDF ya. Misalkan pakai A4. Kita pilih A4. Ini mau kertas ya. Mau berdiri atau menyamping. Ini kalau ini menyamping ya. Lalu pilih ini display. Ini ketik center point, center plot ya. Ini display Windows, ambilnya Windows. Lalu crop di sini ya. Print view ya. Oke. Nah ini. Ini tinggal di oke langsung tinggal jadi PDF atau jadi ke printer. Oke. Nah, sekarang ada satu lagi. Seperti untuk dimensional ini menggunakan UCS ya. UCS. Nah, bagaimana cara memakainya? Yaitu kita ketik UCS ya, enter. Klik di sini. Ya, muncul kan? Lalu klik tarik ke 0 derajat, lalu ke 90 derajat. Oke. Nah, ini kita kalau mau tarik garis dimensi, mau bikin koordinat untuk ngebor di mesin CNC, kita bisa, yaitu dengan ukuran ini, X, Y, Z ya. Ini pastikan di sini 0 ya. Ini 0. Oke. Tarik ke sini juga 0. Nah, ini dinamakan X plus kalau ke sini ya. X plus, sini Y plus, sini X minus, sini Y minus. Kalau ke pinggir ke sini yaitu Z ya. Nah, sekarang ini. Ini titik poin nolnya di sini. Oke. Nolnya di sini. Nah, kita untuk narik garis ke sini itu bisa seperti ini. Ini center point ya. Nah, ini 480,76. Benar enggak? Nah, ini dari sini 0, referensi 0. Benar enggak? Kita cek di sini. Ke sini ya. Di sini. Ini. Semuanya kan di sini ya. Ini Z-nya. Y-nya. Sini ya. Sini. 480,76 ya, ini dari sini. Oke,
Nah, untuk dari nolnya titik nol di sini yang X-nya ini untuk menuju ke Y. Kalau ini kan X nih, ya X. Ini kan garisnya X nih, 0X. Kalau ini garisnya Y. Nah, sini kita ambil Y-nya. Nah, 280. Nah, betul nggak? Dari sini kita cek. Ya. 280,69. 280,69, oke. Nah, ini bisa dijadikan untuk titik koordinat ngebor di mesin CNC milling ya. Ini referensi nolnya dari sini nih. Kita satu toolnya tempel di sini. Betul-betul nol. Kita cek nol di sini. Cek lagi di sini. Cek lagi di sini. Oke, drillnya. Kita langsung ngebor dengan jarak. Betul tidak nih jarak ini? Nah, ini Y-nya. Nah, ini X ya. Jarak X-nya. 99. Ini berapa? 280. Oke. Jarak ini ke sini. Kita ambil di sini. 30 ya. Oke. Kita cek aktual. 30,6. Ini namanya koordinat ICS. Ya. Ini bisa untuk referensi dari AutoCAD ini, sistem AutoCAD ini bisa langsung diaplikasikan ke milling atau ke bubut. Oke. Apakah sudah cukup? Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, sekarang kalau belum ada yang bertanya, saya akan jelaskan bagaimana cara membuat garis arsir ya, atau garis high-tech. High-tech ya. Nah, di garis high-tech ini pastikan garis benda Anda itu tepat saling berhubung di sini, walaupun tidak bersatu ya. Misal kita pilih high-tech. Pilih high-tech ya. High-tech. Kalau atau kita ketik H, enter, ya. Kita tinggal pilih ini. Apakah mau miring, ya, angle atau ANSI, ya. Kita pilih scale. Scale-nya kita perbesar aja jadi 30. Setelah itu kita pilih ini. Add fixed point. Nah, kita seleksi. Oke. Ini kan udah terhubung nih semua. Nah, lalu enter. Oke. Atau enter. Udah fix, baru bisa ini. Nah, itu terlalu besar ya. Itu scale-nya terlalu besar. Lalu ini ya. Oke. Ya. Kita ulang ya. Kalau terlalu besar itu dia tidak cukup ruang. Itu scale-nya. Kalau terlalu kecil ya itu rapat ya. Ini scale-nya saya tidak rubah dulu. 1 dengan sudutnya kemiringannya itu 0 derajat. Kalau kita bisa diputar sama berapa derajat, 90 derajat,
Nah, ini kan miring ke sini. Nanti aktualnya miringnya ke kiri. Ya. Kita oke. Lalu enter atau oke. Ya. Ini ke 90 ya tadi. Nah, kita ulang. Ke 0. Ini 0 ya. Ini tetap sekali 1. Ya. Add big point. Lagi. Oke. Nah, kita bedakan warnanya. Oke. Itu. Ini arsir ya. Namanya garis arsir itu garis potongan. Tapi garis potongan seperti ini jelas, bukan hidden ya. Nah, bagian ini yang dipotong dari mana? Nah, kita memotong dari sini. Dari sini memotong, ya, dari tengah. Oke, nah, mungkin segitu aja dulu. Nanti di minggu depan kita lanjut ke tahap 3. Mohon dicatat dan terima kasih segala perhatiannya. Selamat ketemu kembali bersama saya, Dedi Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.